Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Soba. Yang saya hormati Bapak Nur Fajarisman selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di tempat ini. Pertama di atas segalanya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam marilah tetap kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan di siang hari ini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan, dan acara yang keempat presentasi, serta yang kelima doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ibu Siti Jamila SPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini berjalan dengan baik, marilah kita buka dengan pembacaan Fatihah bersama-sama. Kita khususkan pada Rasulullah SAW terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa awliya syuhada wa shalihin wa sahabata wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Khususan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Abdul Rahman Jumlah, Syekh Muhammad bin Bakalah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir khususkan untuk kegiatan ini. Semoga acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna wa du'ana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Soba. Kepada beliau kami persilakan. Hati-hati. Yang saya hormati para bapak dan ibu guru SDN Subah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat taufik hidayah serta yang kepada kita yang sangat banyak kita rasakan, utamanya nikmat sehat dan kesempatan pada kali ini sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walaupun tak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kita doakan bagi kita yang sakit diberi kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi perlindungan atas segala gangguan, hambatan dan bencana. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelancaran rezeki. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik. Saya sangat setuju sekali bahwa ini memang merupakan bukan awal kita sebetulnya, bukan awal mengadakan kegiatan seperti ini, tetapi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dimotori oleh guru calon guru bergerak yang nanti diharapkan Bapak Fajar terutama bisa menggerakkan kita semua sehingga bisa tergerak dan bergerak. Ada tiga, tidak boleh saja motornya bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi tidak bergerak, tergerak, menggerakkan. Itu intinya dalam guru bergerak atau guru merdeka begitu. Di Bapak Ibu sekalian, di kemajuan zaman sekarang tidak mungkin kita hanya sebagai guru seperti dulu yang tidak pernah memegang mic, tidak pernah mengajar pakai media, hanya ngajarnya pakai media ceramah saja. Walaupun ada ditambah dengan media metode penugasan saja dalam kelas, tidak berkreasi dengan metode-metode baru yang diperkenalkan oleh ahli-ahli yang terkenal. Tentu saja dicontohkan dengan sekolah kita. Metode dipelajari, teknik dipelajari, cara itu berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa membaca di media sekarang sudah banyak, jadi harus tahu ada strategi, ada metode, ada model berbeda-beda. Nanti itu dipahami dan diterapkan di dalam sekolah. Nah, sekarang ini kesempatan kita akan membahas yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Fajarisman tentang diseminasi budaya positif. Kalau kita pahami dulu apa diseminasi itu adalah memperkenalkan dan menyebarkan gagasan, ide kepada halayak ramai. Kalau kita sesama guru berarti memperkenalkan kepada guru tentang hal-hal apa? Tentu saja budaya positif, katanya Pak Fajar ini. Nanti akan secara rinci akan disampaikan oleh Bapak Fajar seperti apa budaya positif. Tapi saya sudah menangkap garis besar bahwa budaya positif, budaya itu kan kebiasaan, pembiasaan. Nah, pembiasaan yang ada di sekolah kita sangat banyak sekali. Yang saya sebutkan kemarin 21 macam. Dan tertulis dan tidak tertulis. Seperti kita ketika baru datang dari sekolah dan dari rumah masuk ke sekolah, yang sering berguru murid salaman itu adalah kebiasaan yang baik. Kemudian ada sholat berjamaah, ada ketika bertemu guru senyum, katanya kelas 1 senyum, salam, sapa di temboknya kelas 1 saya lihat itu bacanya ada 5 itu 5 kayak apa itu, ada kalimat bacanya ya di temboknya. Nah, yang 5S
Kalau bisa diikuti oleh juga guru dengan kreasinya sendiri, tidak perlu sama. Kalau kalimatnya sama, kata-katanya sama, tapi bentuknya serat, makanya itu disebut dengan inovasi. Ketika disebarkan, itu namanya diseminasi. Disebarkan, ditiru oleh guru-guru yang lain. Itu nanti disampaikan oleh Pak Fajar. Saya tidak perlu panjang lebar karena bukan saya penyajinya. Jadi Bapak Fajar, ayo kita teman-teman digerakkan di Fajar, biar nanti bersama-sama bergerak. Katanya tadi itu motonya. Di nanti Pak Fajar paling tidak membawa teman-teman kita kepada ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama ini, selama berapa bulan? 6 bulan ya, CGP ini 6 bulan. Insya Allah banyak sekali ilmu yang akan diperoleh oleh Pak Fajar. Kita berbagi dengan teman-teman sehingga ilmu yang diberikan oleh ke Pak Fajar oleh pengajar praktiknya juga bisa dipahami oleh teman-teman guru sekalian. Untung kalau kita sudah paham dan tahu. Kalau sudah tahu, kita akan lebih tahu, dihidupkan kembali. Nah, semakin tahu maka kita semakin bisa berpikir jauh sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru. Apa yang harus kita kerjakan dengan sekolah kita, dengan siswa kita. Nah, budaya positif terutama. Maka munculkan budaya-budaya positif karena kita akan mengubah akhlakul karimah. Itu di visi misi. Jadi saya perlu kembali, tidak perlu panjang lebar, saya kembalikan kepada Pak Fajar karena saya bukan penyajinya. Demikian dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu presentasi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Fajar Usman SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pamekasan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbil alamin wa ala alihi wasallam. Yang pertama, terima kasih kepada kepada sekolah Syifa'ah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif serta kepada rekan-rekan guru sekalian. Di sini kita sama-sama belajar tentang budaya positif. Meskipun saya di depan ini belum tentu tahu sepenuhnya, kita sama-sama belajar. Bapak Ibu, kita mulai ke materi tentang budaya positif. Dan di sini ada aksi model 4 di diseminasi budaya positif. Tujuan kegiatan pada akhir kegiatan ini diharapkan kita bisa memahami tentang disiplin usaha positif dan nilai kebajikan, motivasi, perilaku manusia berkaitan dan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi. Kita lanjut. Coba sekarang saya minta ke Bapak Ibu tangannya digenggam erat-erat. Bebas, yang kanan yang kiri bebas. Tambah digenggam erat-erat seolah-olah kita membayangkan di tangan kita itu ada sebuah benda berharga atau sebuah barang yang tidak ingin Bapak Ibu lepaskan. Nah, coba kita pejamkan mata sedikit demi sedikit, genggam tambah erat, terus bayangkan di tangan kita ada sebuah benda. Proses dinikmati terus sedikit apa yang ada di bayang Bapak Ibu. Yang sudah selesai. Di sini Anda akan bayangkan jika Anda
apa yang ada dalam genggaman Anda itu. Seandainya ada seorang yang memaksa Anda untuk membuka genggaman itu dan mau mengambil sesuatu yang berharga, apakah Bapak Ibu berikan? Tidak, ya jawabannya tidak. Berarti posisi kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan makna kontrol, yaitu pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalkan murid kita paksa untuk mengerjakan tugas, dia tidak mau. Nah, kita itu tidak boleh memaksakan harus mengerjakannya, tapi dari segi nilai, kalau dibiarkan murid itu akan enteng. Tapi dalam teori ini kita itu tidak boleh memaksakan kepada murid, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Demikian karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol menggunakan kritik dan rasa bersalah. Nah, di sini murid saja kita tidak bisa mengontrol dirinya. Yang bisa mengontrol dirinya yaitu diri kita sendiri atau murid tersebut. Ya, di sini ada untuk mengontrol murid mengantarkan mereka pada identitas yang gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri sendiri. Kita lanjut. Nah, ini ada stimulus respon, ada realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini ada kontrol yang berupa stimulus respon dan teori kontrol. Kita lanjut. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati suku bangsa, latar bersama, agama, lepas dari bahasa maupun belakangnya. Berarti ini nilai-nilai universal yaitu ini bebas, Bu ya. Bebas kita yang sudah disepakati oleh bersama, termasuk Bapak pendiri atau Bapak pendidikan nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantara melalui sekolah taman siswanya. Kita lanjut. Nah, di sini ada norma kebajikan di organisasi, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah, di sini bisa Bapak Ibu baca, ada belas kasih, semangat, kesetiaan, terus bersyukur, percaya diri. Nah, bisa Bapak Ibu baca sendiri. Nah, terus di sini dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka pemimpin pembelajaran perlu berjiwa. Yang pertama di sini seorang kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar. Tujuan mulia dari penerapan itu adalah agar membentuk murid yang berkarakter. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuan budaya positif membentuk murid berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan melakukan sepanjang hayat. Jadi kita belajar ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, meski nyawa selama nyawa masih dikandung badan, kita wajib atau kita harus tetap belajar. Jadi belajar ini tidak harus muda, tidak harus tua.
Sepanjang ada nafas di kandung badan, kita wajib untuk belajar. Ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut di sini Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Yang paling utama ini yaitu nomor 1. Kita bertahan untuk apa? Hidup. Ini yang pertama. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Di sini kita bisa merefleksikan diri. Apakah termasuk yang nomor 2, nomor 1, nomor 4, atau nomor 5 yang Doni lakukan ini? Doni ini memaksa. Nah, apakah Doni masuk yang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan? Nah, di sini, ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan hidup, bertahan hidup, kasih dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, di sini Doni meminta ke temannya karena Doni lapar. Itu masuk yang mana Bapak Ibu kira-kira? Balik ke yang barusan. Sorry. Nah, penguasaan. Ya, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena di sini Doni meminta bekal kepada temannya, bekal makan siang dengan paksa. Nah, berarti tadi jawabannya Bapak Ibu ada penguasaannya. Ya, kita bisa lihat bersama-sama. Nah, di dalam kasus Doni ini, karena Doni itu lapar Doni itu dan meminta bekal, maka kasus Doni itu termasuk yang nomor 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi Doni kan memaksa minta makannya. Nah, dengan harapan dikasihkan lapar. Berarti kalau lapar dia bertahan untuk hidup. Sedangkan kasus yang kedua ini, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil makan bukan temannya karena dia merasa senang. Nah, karena Doni merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu gurunya dan gurunya menilai orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Berarti di sini Doni membutuhkan apa? Kasih sayang. Nah, di sini Doni membawa bekal, tapi dia Doni merasa senang kalau dia diperhatikan oleh temannya. Berarti Doni ini membutuhkan kasih sayang. Sebaliknya yang ketiga, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa Doni merasa bosan. Nah, di sini Doni bosan dengan bekal makanan yang dibawanya dari rumah. Karena ibunya sudah membawakan bekal yang sama, di sini Doni ingin mencoba temannya. Maka Doni mempunyai perasaan sedang apa ini? Kebebasan. Nah, jadi Doni ingin bebas. Nah, jadi ada 5 penguasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
juga kasus ini Doni menjawab ia melakukannya karena iseng. Di sini iseng, ia menikmati ekspresi wajah-wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka di sini Doni sifat kesenangan. Yang ini bapak ibu yang tadi ibu jawab ya, kasus Doni ini karena Doni merasa hebat karena dia dan temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya. Jadi teman-teman Doni ini takut sama Doni. Doni membawa berkat dari rumahnya, cuma di Doni meminta kepada temannya, dia merasa hebat. Berarti di sini Doni dasarnya akan kekuasaan, menguasai teman-temannya di sini Doni. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, yaitu dibawakan oleh Diana Gosen dalam bukunya Disiplin Restructuring School, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Lanjut. Nah, di sini Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa. Melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman. Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas menunjuk hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno dan Iva? Tidak. Berarti ini Bapak Ibu tidak setuju. Yang kedua, mengapa menurut Anda tindakan Pak Seno dan Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Yang saya tanyakan, apakah Pak Seno itu sebuah hukuman atau konsekuensi kepada Iva? Hukuman. Mari kita lihat. Di sini hukuman ada 2. Ada tindakan terhadap suatu pelanggaran, ada hukuman, ada konsekuensi. Dalam hal ini, di sini ada distribusi. Kita lanjut. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Di sini, hukuman berarti kita menyakiti fisik dan psikis anak. Dia mempunyai rasa dendam. Kalau sudah dihukum, dia mempunyai rasa dendam. Hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, pengarahan dari pihak guru. Sementara konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Ini biasanya ada di kelas-kelas Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu biasanya. Nah, ini yang disebut konsekuensi yang telah disepakati oleh guru dan murid. Umumnya konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan. Mungkin ini kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut di sini. Nah, ini video. Kita lanjut di sini. Saya tanyakan, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Di sini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Nah, karena di sini konsekuensi sudah biasanya ini sudah disepakati di kelas antara bapak dan ibu guru di kelas.
mencatat sekali dalam buku kalimat. Sedangkan yang bawah ini lari mengelilingi 18 menit 2 kali karena terlambat hadir sekolah di sini. Misalkan saya bertanya, murid kelas 5 terlambat 10 menit pelajaran olahraga, tetapi guru olahraganya menyuruh murid tersebut untuk berlari. Ini hukuman apa, konsekuensi? Bagaimana Pak Heru? Hukuman. Ya, baik. Maaf ya Pak Heru, menurut pendapat saya itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena Pak Heru telah berjalan 10 menit belajar olahraga. Ada murid terlambat, kalau dia langsung ikut ke pelajaran tersebut, maka anak itu akan rawan apa? Cedera kan ya? Berarti kurang pemanasan. Menurut saya itu konsekuensi. Kenapa? Karena Pak Heru telah berjalan 10 menit olahraganya. Sedangkan murid tersebut datang sesudah akhir menjaga dia, kalau disuruh lari atau disuruh pemanasan. Kalau menurut saya itu bukan hukuman, karena Pak Heru ini biar anak tersebut tidak cedera, maka sama Pak Heru disuruh lari atau disuruh pemanasan. Betul Pak Heru? Supaya tidak cedera Pak Heru. Betul Pak Heru? Nah, misalkan sama Pak Heru langsung disuruh ikut, dia yang lain sudah pemanasan, disuruh lari, anak itu langsung lari, dia rawan cedera kan. Nah, ini pendapat saya Pak Heru. Menurut saya itu sebuah konsekuensi. Kalau ini kita ingin menghukum murid terlambat menilai basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman. Ini berarti kita menghukum murid. Kita lanjut. Ya. Kembali lagi kawan. Mari kita. Ya, kita revisi ya. Apakah menurut saya apakah itu hukuman atau konsekuensi tergantung kepada gurunya. Kalau diperintah catat 100 kali, berarti itu hukuman karena terlambat. Lari mengelilingi lapangan, kalau diperintah oleh gurunya berarti hukuman. Tapi kalau sadar karena sudah kesepakatan, lari mengelilingi sendiri karena telat, pak lari pipi, konsekuensi. Nah, kalau tidak diperintah, karena sudah kesepakatan itu, namanya bedanya di situ. Apa diperintah apa tidak? Yang di sini yang mungkin yang satu sekali ini mungkin kesepakatan mungkin ya. Kita tidak menghukum murid. Nah, tapi ya kalau yang lari murid mungkin ini terlambat. Mungkin sudah ada peraturan di sekolah sehingga guru tersebut kebanyakan lari kamu 2 kali karena misalkan masuknya jam 7 dia datangnya setengah 8. Kalau di peraturan sekolah kan kita nyampe harus jam 7 Pak. Peraturan sekolah. Kalau seperti Pak Heru yang saya baru bilang ke Pak Heru Pak Heru sudah jalan 15 menit olahraga, murid itu dalam terlambat. Ya, kalau peraturan berkeci. Kalau diperintah lari pun dia telat. Nah, itu misalkan sama Pak Heru anak itu disuruh lari, Pak Heru langsung ikut ke olahraga, mungkin dia rawan cedera, langsung disuruh lari. Sama Pak Heru lari kamu 10 menit apa? Mungkin itu sama Pak Heru untuk supaya dia tidak cedera. Kan olahraga harus ada pemanasan Pak Heru ya. Misalkan kita pecah silat saja harus ada pemanasan, tidak langsung gerak-gerakannya. Nah mungkin itu. Lanjut ya. Ada yang ditanyakan? Nah sekarang, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis ini murid ya. Murid ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Nah, ini kalau push up ini berupa hukuman. Nah, sudah diperintah murid melakukan pelanggaran, kita disuruh push up, berarti yang ada ini rasa dendam dari murid, hukuman. Nah, menggantikan kertas, ini konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Nah, ini hukuman. Yang di atas ini mengganti kertas tugas teman di coret-coret, misalkan ada anak mencoret bukunya, dia menggantikan, tapi gurunya yang menengahi, dia mau ganti, itu konsekuensi. Sedangkan yang bawah ini berjemur, menyuruh murid berjemur di atas jam 12,
karena mengobrol itu merupakan sebuah hukuman. Nah, murid kita berjalan kaki, ini tidak memakai kaos kaki, murid menggunakan suatu warna hitam. Misalkan ada murid tidak menggunakan sepatu warna hitam, kita disuruh jalan kaki, ini hukuman dibuka. Tetapi kalau sudah peraturan, nah ini yang merepotkan. Kita bicara peraturan, sisi lain itu peraturan harus tegas. Di sisi lain kita berbicara konsekuensi, tergantung bapak ibu yang menyikapi. Dan di sini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki, ini hukuman. Misalkan ada murid tidak membawa yasin, disuruh berdiri mengangkat kaki, itu sebuah hukuman. Menghukum murid atau tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, itu hukuman. Tapi kalau murid dibiarkan, yang menurut kita itu berproses. Murid itu harus berproses, tidak instan. Mungkin itu Pak Ibu. Nah, pelanggaran ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersentuh pada saat belajar, konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit. Lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak agar berlaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar menjadi sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan. Nah, di sini kita ini dihukum oleh penghargaan. Lebih jelasnya, nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Contohnya kita menyuruh murid, kamu mengerjakan tugas atau kamu datang tepat waktu sama ibu, dikasih hadiah, dikasih penghargaan, dan itu yang dimaksud. Maka murid itu akan kehilangan motivasi, berarti tidak timbul dari dirinya sendiri. Yang pernah Ibu Bibi sampaikan, kita tidak bangga menjadi idola di sekolah. Dulu waktu habis saya bangga jadi idola sekolah, sekarang semenjak ini jadi guru itu tidak bangga menjadi idola di sekolah, karena kalau ada bapak guru tersebut maka anak tersebut akan rajin, akan memberikan tugas, akan apa lagi. Sedangkan apabila ibu tidak ada di sekolah itu, maka sifat asli murid tersebut akan keluar. Makanya harus timbul dari dalam diri sendiri. Nah, ini ketika seorang diri penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, kita memuji anak satu di depan orang banyak, maka murid yang lain akan merasa iri. Dan mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Bukan timbul rasa sayang yang ada, tapi rasa tidak menyukai, timbul rasa iri. Ini kurang kreatif, kita mencoba pekerjaan dengan sebuah tulisan. Kita lanjut. Yang dalam hukum penghargaan, hukum mereka tidak mendapat penghargaan, misalnya dari street ranking. Ini mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalkan dari street ranking. Memang betul street ranking kita tiadakan, karena kita yang mendapat ranking, kita dikasih penghargaan atau motivasi, betulnya bagus. Tapi kemudian yang lain itu merasa minder, merasa tidak merasa tak pede atau merasa enak diri. Memang tujuan kita memberikan penghargaan atau hadiah sebagai biar tambah memotivasi. Dampaknya ke yang lain mungkin tambah anak tersebut merasa tidak pede atau tidak diperhatikan, itu yang akan rasa timbul dalam tersebut. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini saat seorang anak belajar untuk pertama kali, nah ini tidak usah diterangkan, mungkin bisa Bapak Ibu bacakan. Kita lanjut. Positif. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk membagi kesalahan. Nah, ini disampaikan oleh Kelson dosen 1996. Kita lanjut. Restitusi sebuah menenangkan disiplin pada murid, menyenangkan orang lain, menjadi ketidaknyamanan, menjadi orang yang paham nilai kebajikan dan kewajari.
ada nilai motivasi intrinsik dan nilai motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik ini dari dalam, sedangkan ekstrinsik dari luar. Mungkin kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar fokus. Kira-kira apa yang dilihat Bapak Ibu ini? Gambar orang. Gambar orang. Betul punya? Betul. Dapatnya puja tidak. Nah, kita fokus ke sini, gambar orang sedang memakai apa ini? Memakai duduk, sudah tersenyum. Berarti Bapak Ibu bisa fokus ke gambar yang gelap ini. Ya, ini memakai apa pun sih hari. Gimana itu? Bisa biar fokus, Pak, belajar fokus lah. Belajar fokus. Berarti ini gimana? Kita lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pemerasa bersama, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang mana kita setuju? Guru sebagai teman. Ada lagi? Mungkin sebagai sahabat, ya. Nah, teman sahabat. Nah, di sini guru sebagai ini mau debat sebagai psikoter guru. Kita lanjutkan ya. Nah, sudah ada saja videonya. Nah, di sini yang kita pelajari pada peraturan yang berlaku mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Di sini guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau dulu di sini. Nah, karena murid terlambat, guru menyuruh membuka sepatunya karena tidak sesuai peraturan di sekolah. Guru sebagai pemantau. Sedangkan ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Berarti di sini guru sebagai teman. Berarti di sini seolah-olah gurunya meminta kepada siswanya untuk mengerjakan tugas, atau guru tersebut takut ditegur sama bapak kepala sekolah. Di sini guru sebagai teman. Jadi yang pertama sebagai pemantau, yang kedua sebagai teman. Kita lanjut. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa kekesalan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memilihkan cara yang mungkin lebih efektif pada saat ini Dino berada dalam bawah suara. Nah, di sini guru sebagai manajer. Kalau saya lebih setuju guru sebagai manajer. Dan apa? Di sini guru tidak menghukum, tidak memantau atau tidak marah. Tapi di sini Ibu Suti sebagai adalah Dino melakukan kesalahan adalah menurut Ibu Suti hal yang manusiawi. Nah, ini nasihat Ibu Suti yang halus kepada Dino. Maka kita ini sebagai guru, sebagai manajer atau sebagai coach atau pemimpin, ya, leader. Nah, ini yang kita terapkan, mulai diterapkan kita ini sebagai manajer di sekolah. Sedangkan yang ketiga ini guru pembuat rasa bersalah. Ini soalnya pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Berarti di sini ibunya merengek-rengek supaya murid tersebut mengerjakan tugasnya. Berarti di sini posisi kontrol guru adalah membuat rasa bersalah.
mungkin Bapak Ibu yang setuju dari posisi kontrol yang kita pelajari di sini. Nah, mungkin yang kita pelajari mungkin lebih setuju Bapak Ibu ini sebagai apa di sekolah ini? Penyebab ibunya mengatakan begini. Ya, yang ini Pak penyebab guru masalah besar. Kalau kita sebagai guru, sebagai manajer ini Pak. Ya kan ada lima macam tipe tadi. Ada Iya. Guru manajer. Tadi Pak saya Yang lima itu tadi. depannya di depan. Nah, di sini guru sebagai pemantau. Nah, ini soalnya. Jadi tipe guru. Nah, tipe guru. Ada teman. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga guru sebagai manajer. Dan yang keempat guru sebagai pembuat dasar usaha. Tapi kita di sini yaitu guru sebagai manajer, sebagai coach atau sebagai leader. Kita bisa mewakili di manakah tipe yang manakah yang ada pada diri kita. Ini kan misi guru. Ya. Jadi kita yang kita setujui atau kita sepakati di mana ini Bapak Ibu? Guru sebagai apa? Posisi kontrol guru. Sebagai manajer ya, sebagai manajer. Karena ini soalnya Dino sepertinya kamu ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Berarti ini Ibu Siti memberikan kesan kepada Dino yang manusiawi. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Jadi tidak harus menghukum guru ini. Berarti guru yang mana yang harus dipakai ini sekarang ini? Ini Pak guru sebagai manajer atau coach. Kalau Ya, saya. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, coba jawab pertanyaan ini yang ada. Mengapa yang kelas semua tidak boleh kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 2 atau motor? Ini kita memakai helm apa takut kepada peraturan lalu lintas? Apa karena ada polisi? Apa kita keselamatan? Keselamatan. Ini. Kedua. Nah, yang kedua takut dibilang. Nah, kita lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Nah, karena untuk kesehatan. Ini masuk ya kesehatan. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita lanjut. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Sekolah di sini keyakinan kelas ini yang kita sepakati antara guru dan murid. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih detail konkret. Nah ini mungkin kita lanjut. Contoh kegiatan, contoh keyakinan kelas ada kelas rendah, kelas tinggi. Setiap anggota kelas perlu belajar sama, setiap anggota kelas perlu senang. Mungkin ini dan anu. Nah, yang saya tanyakan dari dulu ke PP atau fasilitnya, apakah peraturan ini perlu diterapkan di sekolah? Sedangkan peraturan itu sifatnya menghukum. Nah itu Pak yang saya tanyakan sekarang ke fasilitas. Ya jawabannya, ya repot kalau kita bicara undang-undang apa. Sedangkan yang kita butuhkan keyakinan kelas antara guru dan kepala sekolah, guru dan murid. Misalkan murid datang terlambat, apakah kita menghukum murid tersebut? Kalau dulu waktu belum ada ini mungkin kita sering dihukum, disuruh berdiri ya, dalam saku kita dihukum. Apakah perlu
peraturan sekolah diterapkan? Sangat bagus sekali. Keyakinan itu sangat perlu, tapi peraturan perlu, kan memang ada peraturan sekolah wajib ditaati. Kalau tidak, maka ada teguran, atau ada 3 macam teguran. 1, teguran lisan, 2, teguran tertulis, 3, teguran langsung terkait skores. Itu memang aturan dari atas, bukan kita buat sendiri. Ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas, sudah ada. Jadi keyakinan ada, peraturan ada sendiri. Bahkan di KWSP itu sudah dipampangkan juga. Jadi harus ada kedua-duanya. Kesepakatan ini kan kesepakatan antara murid dengan guru bersama-sama di dalam kelas itu. Tetapi kalau peraturan dari pemerintah memang itu. Jadi untuk menjaga stabilitas sekolah itu jadi peraturan tetap ada, bukan hanya keyakinan. Itu ada yang cuma saya tidak memberikan kepada teman-teman. Peraturan sekolah itu apa ada, sudah ada, memang wajib itu sudah dimampangkan, tapi saya tidak memampangkan. Ya, terima kasih Bapak Sekolah atas masukannya. Yang saya pertanyakan itu kepada pengajar praktek sama hasilnya peraturan sekolah, bukan untuk kita. Maksudnya murid terlambat atau murid tidak punya tugas itu kan masuk peraturan. Sedangkan di sini kita harus apa? Apakah lebih mendahului keyakinan kelas, kesempatan kelas, apa peraturan? Karena si peraturan ini sifatnya menghukum. Ya, mungkin itu jalan keluar ya, tapi hukum itu keyakinan, di bawahnya ke tata peraturan nih. Ada tingkatannya. Kenapa kalau tidak pakai seragam seharusnya? Iya memang itu Pak yang saya terus saya pikirkan itu Pak, peraturan ini wajib, sedangkan hukum kita kemudian harus memerdekakan, yang berganjangan. Masa murid kita hukum, kita ya pokoknya kita yang menyikapi sendiri antara peraturan dan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Mungkin itu kita lanjut. Ada restitusi, ada teori kontrol, menstabilkan identitas pada disiplin yang salah, menanyakan keyakinan. Terus kita lanjut. Nah, di sini hukum restitusi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini segitiga restitusi yang ada penerapan segitiga restitusi. Kita lanjut. Video ini lanjut. Membuat pertanyaan sudah ajukan pertanyaan. Lanjut. Situ. Nah ini sisi 2 berita pendidikannya yang salah. Sisi 3 mengenai keyakinan dari kontrol. Ajukan pertanyaan. Nilai apa yang telah kita sepakati. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu pemaparan yang singkat dari saya tentang diseminasi budaya positif disiplin sekolah. 3. Mungkin kepada rekan-rekan guru ada yang mau ditanyakan tentang yang saya paparkan barusan. Waktu saya sediakan. Silakan. Ya, terima kasih sudah mempersilahkan atau memberikan saya waktu untuk bertanya. Pertanyaan saya seperti ini. Ada kasus seperti ini di kelas saya. Ada murid di mana dia temperamen. Dia suka memukul temannya, dia suka menendang temannya, bahkan dia mencari kesalahan terus setiap hari. Meskipun tidak ada yang bertengkar atau tidak ada yang mengganggu
bagaimana caranya agar anak tersebut bisa dikontrol di dalam kelas. Kita saling sharing, karena kalau saya memecahkan sendiri masih kurang. Jadi perlu dukungan atau perlu masukan. Saya minta tolong, terima kasih. Bagaimana cara pemecahannya? Terima kasih Ibu Mustifah atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya mungkin teman-teman ada yang mau menjawab, kita di sini sharing, saling mengisi kekurangan. Mungkin Bu Lela bisa menjawab. Lanjut, punya pengalaman di kelas. Iya, caranya mengontrol bagaimana? Kontrol posisi kita sebagai kita di sharing, saling belajar bersama. Mungkin Bapak Ibu mungkin tahun berikutnya akan berdiri di depan, Bapak Ibu mungkin dengan saya tahun berikutnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya bantu menjawab. Jika anak memiliki temperamen yang begitu banyak seperti itu ya, mencari kesalahan temannya itu berawal dari sebuah keluarga. Jadi anak itu butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Kebetulan mungkin nanti guru bisa bertanya dulu kepada anak, atau kita bisa mengamati anak tersebut bagaimana keluarganya, apa meninggal salah satunya, apa bercerai, atau anak tersebut memang tumbuh dengan sendirinya tanpa kasih sayang orang tua. Karena tanpa kasih sayang orang tua, anak akan senonoh. Artinya mereka tidak bisa mengontrol emosinya, mau gini mau gitu, terserah mereka. Jadi kita sebagai guru, pertama harus telaten, kedua kita sebagai guru harus belajar bisa menyikapi karakternya. Karakter seperti apa yang dia takuti. Nah, kita bisa karakter seperti apa yang bisa melemahkan. Artinya kita itu harus tahu karakternya yang intinya karakter yang bisa membuat dia itu lemah. Nah, jadi kelemahan. Dan selanjutnya kita itu harus juga bekerja sama dengan guru agama, karena guru agama itu juga bisa memotivasi dari sholat. Jadi sholat itu bisa mempengaruhi karakter setiap siswa. Jadi anak itu harus dikontrol sholatnya tepat waktu apa belum gitu. Jadi kita harus konfirmasi juga dengan orang tuanya, minta kerjasamalah dengan orang tua. Jika guru di semuanya guru gak mungkin. Jadi kita harus kerjasama dengan orang tua, guru agama, saling bekerjasama agar anak tersebut bisa bersikap lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya kasih jawabannya. Ya, terima kasih Ibu, jawaban Ibu Jamila yang sangat singkat tetapi isinya menyeluruh dan menyentuh hati. Ya mungkin itu rumus jawaban Ibu Jamila. Yang pertama kita harus tanyakan dulu ke dalam lingkungan keluarganya, bagaimana anak itu, apa di keluarganya anak itu bermasalah atau kedua orang tuanya atau lingkungannya. Nah, kita sebagai guru harus mau berkolaborasi, berinovasi dan menemukan ide-ide baru. Kita berkolaborasi, harus bisa bermain ke lingkungan masyarakat atau orang tua murid tersebut. Mungkin itu pemaparan saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.